um, perantara di antara sesuatu yang baik yang telah ada di hadapan kita dengan mereka-mereka yang masih mencari di luar sana. Jadi sebelum saya memulakan topik Elken Spirulina, makanan kesehatan untuk sekeluarga, satu topik baru yang telah saya percaya telah diubah suai menjadi lebih mantap, lebih menarik daripada topik-topik sebelum ini. Saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih ataupun ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Syarikat Elken karena menyediakan sistem pendidikan yang saya rasa kalau di luar sana memang tidak ada dan memang pun terbukti telah melahirkan begitu ramai orang berjaya dan dikiraf oleh kerajaan Malaysia menjadi salah satu daripada 5 pembangun insan yang terbaik di Malaysia. Jadi terima kasih kepada Elken dan saya ingin juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada arisan upline saya. Yang pertama sekali MCCM Andrew Nicholas yang kita kenali memang pun sebagai pakar ataupun bapa konsep kesihatan kita, Bapak MRT Elken, dan yang juga telah menjadi idola kita dari segi kerjaya, menjadi Bumi Putra di seluruh Malaysia yang pertama mencapai status yang tertinggi yaitu pada ketika itu, yaitu MCCM. Dan saya sendiri secara pribadi dan secara keluarga memang sangat-sangat terhutang budi karena tanpa perkongsian kepahaman MRT dan terutamanya produk spirulina tidak mungkin saya berada di Elken pada hari ini. Dan seterusnya barisan upline yang lain, MCCM CBCC, MCCM Cisintik, MCCM Lim Swili, dan Bapak Pembangunan Elken Sabah, yaitu kita punya PCM LSM 7 bintang, Mr. and Mrs. Seng Kok Meng. Jadi saya mohon semua yang ada di sini untuk memberikan tepukan gemuruh, tepukan terima kasih kepada semua mereka. Oke, dan kita doakan semoga mereka-mereka ini, upline kita semua terus sehat, terus berada bersama kita, terus menjadi guide kepada kita untuk membimbing kita untuk jauh maju, mengongsikan produk-produk kesehatan dan seterusnya memimpin kita untuk berjaya dalam bidang kerjaya yang kita ceburi di Elken. Baik, oke, kita mulakan topik pada pagi malam ini. Seperti yang saya katakan tadi, topik ini telah diolah menjadi satu topik yang terkini dan dengan pengolahan yang baru menjadi lebih menarik. Jadi kalau kita tengok di sini pun kita tengok gambar, kalau orang bilang one picture worth 1,000 word. Jadi kalau kita tengok di sini pun daripada generasi, dia menggambarkan 3 generasi. Okay, daripada anak yang masih kecil kepada ibu bapa beliau, kepada anak itu, dan seterusnya datuk dan nenek, yaitu bapa dan mama kepada ibu dan bapa mereka. Jadi ini 3 generasi. Jadi di sini pun kita sudah nampak bahawa Elken Spirulina ini memang sudah menjadi makanan kepada bergenerasi-generasi sebelum kita dan bersama kita, dan saya percaya selepas kita. Jadi kenapa? Persoalan dia kenapa? Dia menjadi makanan kesehatan untuk bergenerasi. Bukan saja untuk satu generasi, tapi kita nampak di sini pun sudah bergenerasi dan kita sendiri telah pun melalui apa yang dimaksudkan beberapa generasi. Oke, baik. Jadi mari kita imbas semula ya. Kita sekarang ini sudah memasuki tahun ke-2022. Nah, apa yang kita telah pelajari tahun lepas? Saya rasa ramai kita yang sebut saja tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019. Yang pertama yang kita tahu memang tidak lain dan tidak bukan, yaitu penyakit ataupun COVID-19. Jadi kenapa COVID-19? Pasal dia bermula pada tahun 2019
Dan selama 2020 dan seterusnya 2021 penyakit ataupun serangan virus daripada coronavirus ini masih berada bersama kita, dan sehingga hari ini pun saya percaya COVID ini pun masih berada bersama kita. Oke, jadi mungkin itu salah satu yang memang kita ketahui dan kita pelajari. Jadi sangat bersyukur, sangat bersyukur pada Tuhan, kepada kita yang masih berada di sini dan keluarga kita yang masih bersama kita, karena kita telah berjaya melalui satu cabaran yang sangat luar biasa. Nah, kepada mereka-mereka kita tahu, mungkin saudara kita sendiri, mungkin mungkin ahli keluarga yang terdekat yang tidak berjaya melalui 2 atau 3 tahun yang lalu karena menjadi salah seorang daripada mangsa COVID. Saya percaya ramai di antara kita yang telah melalui semua ini. Jadi apapun, mari kita tengok apa selain daripada penyakit COVID-19, apalagi penyakit, apalagi pengetahuan ataupun apalagi yang lain yang kita telah pelajari. Oke, mari kita tengok di sini ya. Mungkin kita telah mengetahui, kita telah sadar bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya, betul-betul seperti selalu kita laungkan, health is wealth. Kesehatan itu adalah satu kekayaan. Kita kaya duit macam mana pun, tapi tanpa kesehatan kita tidak dapat menggunakan pun kekayaan keuangan kita. Jadi dalam arti kata yang lain, kesehatan adalah salah satu kekayaan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat precious untuk kita semua. Oke, seterusnya kita tahu dan balik-balik kita diberitahu sehingga hari ini bahwa asas kesehatan kita adalah immunity kita, sistem imun dalam badan kita. Sehingga hari ini belum ada ubat, belum ada selain daripada yang dilaungkan tentang vaccination. Setakat ini belum ada yang berani mengatakan dia telah menjumpai satu ubat yang boleh mengubat COVID ataupun coronavirus. Jadi kita kembali kepada apa yang kita paham dan apa yang kita selalu sebut-sebut Elkan, dan kita mau tekankan juga hari ini bahwa asas kesehatan kita adalah immunity kita, kekuatan badan kita, antibody kita. Sejauh mana badan kita boleh melawan serangan virus, serangan bakteria, dan serangan musuh-musuh dari luar. Oke, jadi yang ketiga, kita juga telah mengetahui dan telah belajar bahwa pemakanan yang sehat, selain daripada pemakanan, yang penting memang pemakanan, kita juga perlu ada aktiviti fizikal. Kita kena urus kesehatan kita dengan baik, dan imuniti yang kuat, dia semuanya saling berkaitan. Jadi semua ini kita sangat-sangat bertuah dan berterima kasih karena kita diberi pendedahan, kita diajar, kita diberi peluang untuk belajar melalui sistem pendidikan Elkan. Oke, so dengan kata-kata yang lain kita ringkaskan, kita telah mempelajari tahun ini lepas bahwa kesehatan adalah sangat-sangat penting dan kita sangat hargai jadi kepuasan dan penghargaan tentang kesehatan kita. Baik, kita teruskan ya. Bagaimana apa yang bisa nampak di atas ini? Oke, bagaimana badan kita melawan jangkitan virus dan jangkitan bakteria dan virus? Oke, ini mungkin kita pergi mendalam sedikit ya. Ini untuk pengetahuan sebelum kita mengetahui bagaimana spirulina membantu kita. Ini kita diberi imbas kembali tentang apa yang kita telah belajar selama ini, tapi sebagai peringatan, sebagai revision beberapa yang kita belajar sebelum ini ya. Pertama sekali, badan kita ini mempunyai daya pertahanan yang pertama, yang kita panggil secara ringkas kita panggil penghalang. Ini terbentuk daripada kita punya kulit, kita punya lendir ataupun lapisan luaran kulit kita, wax, air mata, semua ini menghalang musuh-musuh ataupun patogen
daripada masuk ke dalam badan kita. Nah, bila mana ada yang tidak dapat dihalang, dia sudah masuk ke dalam badan kita, kita ada satu lagi lapisan atau satu lagi pertahanan kedua, yaitu gerak balas imun semula jadi kita. Ini imun yang secara am, dia lebih kepada penjagaan keseluruhan. Mungkin kita boleh ibaratkan seperti security guard dah, ataupun polis. Dia menjaga secara keseluruhan keamanan ataupun kesihatan ataupun musuh-musuh daripada memasuki badan kita. Di sini salah satu dia kita punya sel darah putih yang boleh membunuh ataupun melawan ataupun merosakkan ataupun memakanlah patogen-patogen ataupun benda-benda musuh-musuh yang masuk ke dalam badan kita. Nah, bagaimana pula kalau ada yang lebih kuat, dia masuk sampai ke bahagian dalaman kita. Syukur dunia kita, badan kita ini, Tuhan menjadikan badan kita ini memang pun luar biasa. Kita ada satu lagi daya pertahanan ketiga. Yang ini pula dia dipanggil gerak balas imun yang khusus. Dia lebih kepada spesifik untuk membunuh patogen-patogen tertentu. Jadi lain patogen, lain musuh, mungkin lain yang imun sistem kita yang melawan. Tapi tujuan mereka di sini lebih kepada macam tentera lah. Ibaratkan dia tentera memang pun dia membunuh musuh. Okey, badan kita menghasilkan antibodi untuk membunuh patogen-patogen tertentu. Jadi inilah yang kita ibaratkan sebagai ini yang kita telah pelajari selama ini, bagaimana badan kita melawan jangkitan ini. Jadi teruskan. Jadi bagaimana imun kita berubah daripada setiap peringkat umur. Ini harus kita ketahui Pasal bukan sepanjang masa kita mempunyai imun sistem yang kuat yang sama. Okey, so mengikut pakar dan ikut kajian di sini kita nampak pada peringkat kanak-kanak mungkin imun sistem kita rendah. Okay, jadi kita mudah terdedah kepada jangkitan pandemik seperti influenza semua inilah. Jadi bila kita sudah remaja, dewasa, pandemik ini ataupun influenza semua ini virus-virus, walaupun dia menjangkiti kita, tapi imun sistem kita kuat. Jadi kita tidak berapa terdedah kepada jangkitan. Okay, seterusnya bila kita sudah peringkat pergi ke peringkat dewasa ataupun orang tua ataupun warga emas, jangkitan bertambah kuat lagi kerana imun sistem kita menjadi rendah semula. Jadi ini cycle of life yang kita kena ketahui, kita kena sedari dan kita kena bersedia untuk berhadapan untuk untuk menjaga. Kita kena buat persiapan supaya kita tahu apa yang peringkat umur kita. Dan bukan saja kita, tapi keluarga kita. Anak-anak kita, ibu bapa kita kena sedar semua ini. Pasal kita di sini bukan setakat untuk menjaga diri kita sendiri, tapi adalah juga tanggungjawab kita untuk menjaga anak-anak kita yang belum tahu tentang musuh-musuh di sekeliling, dan juga ibu bapa kita yang mungkin pun bukan tidak tahu, tapi tidak mampu lagi untuk menjaga diri sendiri. Jadi adalah menjadi satu tanggungjawab, adalah menjadi satu tugas kita lah untuk membantu mereka semua. Okey, baik. Jadi bagaimana pemakanan mempengaruhi kesihatan badan dan imuniti di setiap peringkat umur. Okey, jadi kita fokus sekarang kepada pemakanan. Kita ada berbagai cara yang mempengaruhi kita punya kesihatan. Kita fokus kepada pemakanan kita pasal memanglah yang paling senang dan yang hari-hari kita lalui, dan sebenarnya yang menjadi persoalan utama kalau kita tidak sedar atau tidak tahu, inilah sebenarnya puncak kepada penyakit, puncak kepada ketidakkesihatan kita yang terganggu. So daripada kepahaman tentang pemakanan boleh menentukan sama ada kita sehat ataupun sakit. So, ini yang kita masukkan ke badan kita. Ini yang boleh kita pengaruhi melalui kepahaman. So, yang pertama sekali kepahaman, dan daripada kepahaman itu
dia akan bertukar menjadi kepercayaan, dan daripada kepercayaan baru menjadi tindakan kita. Oke, jadi mari kita tengok bersama-sama bagaimana pemakanan. Ini saya rasa semua kita tahu. Seperti yang selalu kita dengar, apa yang kita MC Andrew selalu kata-kata ini, dan memang saya sadar sekali, memang pun betul. Banyak perkara yang kita tahu, tapi kita tidak paham kenapa kita buat. Salah satu contohnya, makan. Semua orang tahu makan. Siapa yang tidak tahu makan? Tapi saya rasa ramai di antara kita semua, ramai di luar sana yang tidak paham kenapa dia mau makan dan apa yang harus dia makan. Dia makan berasaskan kepada apa yang ada, bukan apa yang dia perlu. Di luar sana kalau kita tengok apa yang makanan yang kita sentiasa ada, bukan makanan yang kita perlu, tapi makanan yang sedap. Dan sedap tidak semestinya memberikan kita kesehatan. Jadi baik, kita tengok dulu makanan yang tidak seimbang. Oke, pakar di sini, makanan yang tidak seimbang melemahkan sistem imun. Oke, saya ulang balik ya. Pemakanan yang tidak seimbang melemahkan sistem imun kita. Ingat tadi ya, sistem imun kita adalah yang bertanggung jawab menjaga kesehatan kita, terutamanya penyakit yang kita lalui sekarang ini, dan kebanyakan penyakit yang kita lalui sebelum ini dan selepas ini pun bergantung banyak tentang kekuatan sistem imun kita. Jadi kita tengok dulu krisis yang kita lalui lah. Kita belajar dulu tentang krisis, dan baru kita belajar tentang solution ataupun penyelesaian. Oke, jadi pemakanan yang tidak seimbang, sebenarnya pemakanan tidak seimbang, dia sangat-sangat kekurangan nutrisi, nutrien ataupun khasiat ataupun zat-zat daripada dalam makanan tersebut lah. Jadi bukan saja dia tidak seimbang dari segi kuantiti khasiat-khasiat tertentu, tapi dari segi bilangan khasiat pun memang sangat berkurangan. Jadi ini akan melahirkan satu situasi, satu keadaan badan yang dipanggil malnutrisi ataupun kekurangan nutrisi. Saya rasa ramai ataupun banyak negara di dunia ini, termasuk yang maju, negara maju seperti di Amerika, di England, di rata-rata dunia, termasuk di Malaysia, kita tidak mempunyai masalah pemakanan dari segi jumlah makanan yang kita makan. Tapi kita rata-rata kekurangan nutrisi tertentu, dan juga kekurangan nutrisi yang tidak seimbang. Jadi ini menjadikan kita juga kekurangan berada dalam kehidupan yang dipanggil malnutrisi ataupun kurang nutrien, bukan kurang makan. Oke, jadi apa yang hasil daripada malnutrisi atau kurang nutrien ini, dia berkait rapat dengan berbagai penyakit berjangkit, termasuk juga yang tidak berjangkit. Oke, kekurangan mineral suri, sukar untuk dikesan. Jadi inilah gejala-gejala yang kita tidak tahu, yang kita tidak sedar. Saya suka mengatakan, menguatkan kepahaman kita di sini. Pasal saya sendiri sadar kekurangan nutrisi ataupun kehidupan yang kita panggil malnutrisi bukan menjadikan kita sakit tiba-tiba. Oke, dia perlahan-lahan. Jadi kita tidak dapat blame ataupun kita tidak persalahkan kekurangan makanan itu penyebab kepada penyakit-penyakit tertentu. Jadi dengan kepahaman kita bahwa kekurangan inilah puncak kepada pelbagai masalah kesihatan in the long run lah, pada masa akan datang. Jadi dengan kepahaman inilah yang kita boleh mengambil tindakan awal. Oke, ini satu cabaran kepada kita, pasal di luar sana orang hanya paham penyakit yang disebabkan oleh puncak-puncak yang cepat. Seperti contoh dia COVID lah, kita dapat itu virus terus sakit. Kalau kita kurang makanan, kurang khasiat, kita tidak akan sakit serta-merta. Jadi orang ramai tidak dapat menerima bahwa kekurangan nutrisi ini adalah puncak kepada masalah kesehatan. Jadi di sinilah kepentingan knowledge, kepentingan pengalaman, pengetahuan ilmu untuk kita
uh, uh, berkebolehan untuk berkongsi kepada orang di luar sana, dan kepada mereka-mereka yang di luar yang kita kongsi pun tanpa kita memberi kepahaman, mereka tidak akan mudah terima. Jadi ini memang satu cabaran untuk kita menyampaikan subjek tentang pemakanan, apapun itulah kerja kita. Alright, oke. Nah, mari kita tengok daripada peringkat-peringkat awal ya. Tadi kita sudah tahu kekurangan pemakanan boleh menjadi puncak kepada berbagai penyakit. Nah, kepada budak-budak kanak-kanak, faktor yang mempengaruhi sistem imun kanak-kanak. Oke, ini yang biasalah. Saya rasa ini semua kita tahu. Anak-anak kita kadang-kadang mau dipaksa, mau dimarah dulu. Rata-rata mereka ini tidak bersarapan pagi, memilih makanan, tidak mau makanan yang baru. Dia hanya makan makanan yang dia tahu, yang dia suka. Dan rata-ratanya kurang makan buah, kurang makan sayur, apalagi bilang sayur segar. Setiap apa saja jenis sayur pun rata-ratanya anak-anak tidak suka kan, dan selera mereka selera makan rendah. Jadi inilah puncak untuk anak-anak kekurangan nutrisi pasal ayalah memilih pemakanan. Jadi ini kita bermula daripada masa kecil lagi lah berkaitan dengan tabiat makan sejak kecil. So, kita sebagai ibu bapa, saya contoh, saya ada 2 orang anak yang masih membesar. Kalau saya tidak mempunyai kepahaman tentang kepentingan pemakanan yang seimbang dan bagaimana pemakanan itu menentukan sistem imun mereka dan bagaimana pemakanan itu menentukan masa depan kesehatan mereka. Jadi saya tidak mungkin dapat memberitahu, dapat membesarkan mereka dengan kesehatan yang baik. Karena kalau saya tidak paham dan saya tidak tahu, saya ikut apa yang mereka suka. Jadi sangat-sangat bersyukur sebenarnya karena memang kita tidak boleh paksa. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ada ini, Elkan spirulina, yang kita akan cerita nanti. Mereka tidak suka yang lain, apa boleh buat. Tapi kalau kita tidak ada solution dia, dan apa yang hasil dia nanti memang semua kita ketahui. Penyakit, kekurangan nutrisi, kekurangan daya minda. Jadi pelajaran pun tidak mencapai yang sebaiknya. Tapi syukur kita ada spirulina sebagai penyelesaian kepada masalah malnutrisi. Oke, yang kedua, faktor yang mempengaruhi sistem imun orang dewasa. Oke, pilih pemakanan yang terhad. Kita rata-rata pun memilih pemakanan juga. Kesuntukan masa. Ini saya rasa semua kita tahu. Tadi pagi saya telah saya tengok satu video yang sangat yang hot sekarang ini. Seorang dokter Adila dari Kelantan. Dia tidak suka, walaupun sudah menjadi dokter, tapi ibu dia masih lagi bukanlah memaksa, tapi mengingatkan dia untuk makan spirulina. Pasal kerja ya dia sebagai seorang dokter, kerja aja sebagai dokter, memang sibuk. Jadi kadang tahu, tapi karena sibuk kita abaikan. Lagi-lagi seperti yang saya sebut tadi, kenapa orang abaikan? Karena bukan kita hari ini tidak makan spirulina, kita terus sakit. Hari ini kita tidak makan kita makan makanan yang tidak seimbang, burger, KFC, semua itu kita besok tiba-tiba sakit. Tidak. Jadi dia perlahan-lahan. Orang putih bilang surely, slowly but surely. Tidak ada masa untuk memasak sendiri, makan di luar kan. Pilih makanan, masalah pencernaan, faktor sosial, semua inilah yang mempengaruhi orang remaja, orang dewasa hari ini. Jadi ini berkaitan dengan cara hidup yang sibuk dan tidak teratur. Ini semualah, semua kita tahu. Dan selain daripada itu sebenarnya salah satu penyebab kenapa orang dewasa, orang remaja, pekerja ini terhad mempengaruhi pemakanan mereka pasal availability of junk food. Di mana-mana kita ada pemakanan segera. Jadi kita tidak masak-masak, tidak ada masa untuk menyediakan makanan, tapi dalam masa yang sama kita tidak peduli itu pasal ada saja makanan. Apalagi sekarang ini kita sibuk di office, tidak payah drive keluar. Kita ada food panda, kita ada food food grab food, whatever lah.
Jadi senang. Jadi ini semua yang menjadi juga faktor kepada orang dewasa sekarang ini melalaikan tanggung jawab pemakanan. Oke, seterusnya yang warga emas pula. Apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun atau pemakanan warga emas? Kita semua tahulah, selalu dikatakan ini malah sudah orang tua ada penyakit. Nah, ini generalization yang selalu kita dengar. Tapi sebenarnya kalau kita paham, tua tidak semestinya sakit. Sistem kita selalu mengatakan kalau orang tua sih yang sakit, kalau kita pergi rumah sakit, anak-anak, budak-budak kecil pun sakit juga. Tapi ialah kita terima hakikat bahwa bila sudah umur meningkat, kita akan mudah mempunyai penyakit-penyakit lain seperti ialah biasanya penyakit yang dihidapi oleh orang-orang yang warga emas, gout lah, sakit pinggang lah, tekanan darah tinggi lah, kencing manis lah. Jadi bukan juga bilang sinonim orang tua mesti ada penyakit. Rata-rata penyakit-penyakit ini selalu menjadi teman karib kepada warga emas. Jadi ada sudah penyakit lain yang mempengaruhi sistem imun, kesan vaksin menurun, fungsi kunyah ataupun pencernaan pun menurun, masalah penghadaman, penyerapan, makanan tambah lagi makanan tidak seimbang, masalah pergerakan. Jadi semua ini mempengaruhi mempengaruhi dengan penyerapan nutrisi oleh warga emas lah. Jadi ini menjadi satu cabaran kepada mereka. Oke, nah seperti yang saya sebut tadi, kita tengok di sini 10 makanan utama yang biasanya lah diambil oleh orang dewasa di Malaysia hari ini adalah sangat kurang sehat. Jadi apa itu our top 10 food? Oke, ini yang biasanya lah rata-ratanya kita makan nasi putih, yang yang ialah makanan harian. Lepas itu dia ada gula. Lepas itu dalam makanan kita dia ada susu pekat. Lepas itu ada soya perasa. Jadi semua ini 94% mengikut statistik orang dewasa Malaysia tidak dapat memenuhi pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari seperti yang disyorkan oleh kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan. Even basic pun kita tidak ada. Apalagi yang kita bilang lebih spesifik seperti nutrien itu tentu. Even the basic food memenuhi keperluan asas badan kita pun tidak ada pada pemakanan kita seharian. Again, kita tidak boleh persalahkan semua karena mungkin satu faktor kesibukan, kedua faktor kekurangan availability of makanan yang seimbang, makanan yang yang sehat, dan yang utama yang kita tekankan hari ini adalah dari segi kepahaman, kesedaran. Ini yang mungkin kita boleh bantu. Pasal yang lain-lain itu basically di luar kuasa kita. So kita hanya dapat kongsikan apa yang kita tahu, apa yang kita paham, dan daripada testimoni kita. Selainnya, we can do so much, we can do what we can. The rest is up to them. The rest is apa yang kita bilang kadang-kadang Tuhan yang menentukanlah. Kita buat yang terbaik, dia akan memberi kita yang baik juga lah. Jadi pemakanan seimbang secara mudah. Jadi kalau kita tengok di sini, sebenarnya ini solution kita. Bukan juga susah. Dan saya akui bukan juga senang. Tapi sebenarnya boleh diusahakan. Bukan sesuatu yang tidak ada. Sebenarnya ada. Tapi dengan sedikit kepahaman, sedikit ilmu yang kita ada, sebenarnya kita boleh menentukan kesihatan kita pada masa ini dan juga pada masa akan datang. Jadi mengikut pakar pemakanan, semua kita tahu, tapi kita ulang semula, kita bukan langsung tidak perlu makan daging, ataupun langsung tidak memerlukan makanan-makanan yang berbentuk ialah yang selalu kita bilang makanan yang tidak bagus untuk kita. Apapun badan kita memerlukan daripada satu makanan harian kita, mengikut pakar 1/4 kita sangat perlu adalah protein untuk menggalakkan pertumbuhan fizikal badan kita. Tanpa protein kita tidak membesar.
Oke, datang dari mana? Daripada daging, daripada ikan, kacang, telur, semua ini. Oke, so yalah kalau kita tidak mau makan yang mendatangkan banyak kolesterol seperti daging, kita ada pilihan, kita ada ikan. Oke, apapun kita sangat penting kita perlu apa yang kita dapat daripada pemakanan daging-daging ikan semua ini adalah protein. Yang kita dicadangkan pemakanan yang hanya 1/4 daripada keseluruhan. Seterusnya kita perlukan karbohidrat. Untuk apa? Membekalkan tenaga. Ini datang daripada mana? Daripada nasi, mie, roti, makanan bergandum penuh. Jadi kita ini pun pilihan kita. Oke, baik. Dan yang lebih banyak sepatutnya separuh daripada makanan kita hari-hari adalah daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena ini menggalakkan kesehatan fizikal dan mental kita juga. Oke, so dari mana kita dapat buah-buahan sayur-sayur? Basically daripada sayur hijau, buah-buah yang punya kandungan fiber yang tinggi. Hari ini mungkin ramai juga yang bilang, saya makan sayur, Bang. Tapi kita tengok dulu sayur yang kita makan. Sama ada sayur itu yang dimasak dengan gulai lah, dengan bermacam cara masakan supaya dia sedap, ataupun dia dalam bentuk yang masih segar, yang masih ada vitamin, orang bilang. Jadi kita sendiri tahu rata-rata apa yang kita makan hari ini bukan sahaja memenuhi kita bilang saya makan sayur, tapi yang sangat penting sebenarnya sayur yang kita makan, buah-buah yang kita makan itu yang mempunyai khasiat yang kita perlukan. Oke, now hari ini kalau susah kita mendapat itu protein, kita takut makan daging lah, memang tidak seperti dulu dan karbohidrat pun memang hari ini kita ketahui juga boleh mendatangkan asam manis semua, dan sayur-sayur kita pun terdedah pada berbagai macam pesticide, insecticide, racun, toksin semua. Kita mempunyai satu pilihan yang kita cadangkan, yang terbukti sudah lebih 20 lebih tahun. Saya sendiri duduk di sini, berdiri di sini, berkata-kata di sini, memang pun pengguna, teman setia sekeluarga sudah lebih 20 tahun. Yang setiap hari lah, saya boleh akui lah, boleh katakan admit setiap hari adalah, bukan juga bilang langsung tidak ada yang saya skip, atas sebab-sebab tertentu pernah juga lah tidak termakan 2-3 hari, tapi ini telah menjadi teman setia saya, teman setia anak-anak saya, keluarga saya, bermula daripada ibu dan keluarga mentua saya, adik saya di Amerika Syarikat pun makan ini. Jadi kita mempunyai satu solution, satu alternatif, satu cadangan. By the way, Dr. Hiroko, I just saw you. Hi, Doctor. Welcome to the group. Thank you for your support. Okay. Kita punya doktor sini Jadi kalau saya tersalah cakap, kita ada doktor yang boleh memperbetulkan. Jadi hati-hatilah, not to offend the doctor. Oke, jadi peringatan kita, satu sajian makanan yang sehat dan seimbang harus merangkumi segelas air. Jangan lupa untuk minum 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Oke, air kosong. Ini satu kata-kata, satu peringatan kita. Rata-rata kita bilang, hari-hari saya minum, Pak. Banyak saya minum. Kita tengok apa yang kita minum. Minum cola, minum 7-Up, minum El Cafe, minum macam-macam minuman yang manis. Tapi pakar bilang, dan semua kita ketahui, bahwa apa yang harus kita minum bersama-sama dengan makanan kita adalah air kosong. Ini pun satu persoalan. Kita banyak air kosong di luar sana. Jadi air kosong yang macam mana? Satu lagi kita punya cabaran karena kita didedahkan dengan pelbagai jenis air. Kalau satu ketika dulu kita hanya tahu satu air saja, tapi hari ini bermacam-macam air mineral, air spritzer lah, air ada yang mahal sampai satu botol itu 5-10 ringgit pun orang sanggup beli. Jadi di sini juga kita telah mendapat satu lagi. Bersyukur kita karena di Elkan kita diberi satu pembelajaran bahwa air yang bersih, air yang sehat adalah air RO. Air RO yaitu air yang sangat-sangat
yang tidak mempunyai apa-apa bahan impurities. Itu yang kita perlu. Oke, dan tiada mineral dalam air. Ini kata-kata yang disebut oleh MC Mendru baru-baru ini. Ada orang bertanya, orang bilang kita tidak kita perlu minum air yang ada mineral. Well, sejak bila air itu ada mineral? Dia hanyalah H2O, H hidrogen dan oksigen. Tidak ada mineral dalam air. Jadi yang ada mineral dalam air adalah air mineral yang dimasukkan, bukan semula jadi. Jadi sebenarnya hari ini bukan kita minum air yang mineral water, tapi mineralized water. Jadi itu sebenarnya tidak sehat, pasal kita tidak tahu apa yang ada di dalam itu air. Oke, baik. Jadi itu sebagai tambahan. Tingkatkan kualiti diet kita dengan pemakanan tambahan. Walaupun hari-hari kita makan apa yang kita ada di sini. Jangan bilang cukup sudah, saya tidak perlu makanan tambahan. Pasal kita tidak tahu apa yang kita makan itu sama ada dia betul-betul memenuhi apa yang kita perlu ataupun dia hanya memenuhi tentang jenis makanan seperti protein, karbohidrat, sayur-sayur dan buah-buahan. Tapi nutrisi yang kita perlukan mungkin tiada. Jadi bagaimana kita memastikan, bagaimana kita menentukan, bagaimana kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita makan itu mempunyai apa yang kita perlukan. Ternyata bukan apa yang kita mau, apa yang sedap di mata kita, tapi apa yang badan kita perlu. Ini yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Kita teruskan pembelajaran kita. Apa itu nutrisi seimbang? Balik-balik kita bilang tadi, kita bilang nutrisi tidak seimbang. Malnutrition lah, makanan tidak seimbang. Kenapa pula kita sangat-sangat penting itu nutrien seimbang? Ini mungkin sesuatu yang baru untuk ramai kita, termasuk saya sendiri. Tapi syukur dengan sistem pendidikan Elkan kita telah diajar berulang kali. Jadi kalau kali pertama mendengar tidak berapa jelas, datang lagi belajar balik. Pasal learning is a lifelong process. Kita belajar setiap hari, kita belajar sesuatu yang baru. Tahu, saya sentiasa belajar sesuatu yang baru. Kadang-kadang satu perkataan, satu ilmu satu hari pun memadai boleh membantu kita untuk meneruskan kerja kita, meneruskan kehidupan kita. Oke, jadi mungkin satu hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama kita belajar sesuatu yang mungkin selalu kita dengar, tapi mungkinlah saya dapat memberi pencerahan yang lebih sedikit. Nah, saya tekankan apa yang saya paham lah. Oke, apa itu nutrisi seimbang? Semua orang perlu mengamalkan terbaik pemakanan yang baik. Ini semua kita tahu lah. Semua di luar sana bilang makan makanan yang sehat, makan makanan yang baik, makanan yang seimbang. Even doktor sendiri pun saya pernah tanya secara rambang, apa yang menjadikan badan kita sehat? Doktor bilang simple, balance diet, makanan yang seimbang. Nah, apa itu makanan seimbang? Oke, mungkin kita tidak dapat mendalami dengan sedalam-dalamnya apa itu makanan seimbang. Tapi baik, di sini kita diberi pengetahuan. Makanan suplemen yang berkhasiat menambah nutrien yang diperlukan di badan dan memenuhi Anda menjaga kesehatan. Ini kita dapat daripada Elkan Spirulina. Walaupun kita tidak tahu secara mendalam apa yang kita panggil makanan seimbang, nutrien seimbang, tapi kalau kita tahu tentang kenapa dia penting, seperti apa yang saya tekankan tadi, dan di mana kita dapat, sekurang-kurangnya ini mungkin membantu kita untuk memulahkan pengambilan nutrisi, nutrien ataupun suplemen tambahan, yaitu yang kita cadangkan adalah Elkan Spirulina. Oke, jadi daripada sinilah kita sebenarnya boleh dapat apa itu nutrien yang seimbang lah. Baik, kita tengok secara mendalam sikit tentang apa itu kenapa kita panggil Elkan Spirulina memberi kita nutrisi yang seimbang. Okey. 60 biji, 60 jenis nutrien dalam spirulina. Pakar telah memberitahu kita yang telah membuat kajian demi kajian bahawa dia mengandungi 60 jenis nutrisi yang badan kita perlulah. Nah, sebelum ini kita diketahui badan kita memerlukan sekurang-kurangnya 46 jenis nutrisi yang perlu. Okey, ini harus ada pada pemakanan kita setiap hari untuk menjadi badan kita sehat. Nah, dalam spirulina pula ada lebih lah, ada ekstra, ada bonus.
Dalam spirulina ada 60 jenis nutrisi. Nah, apa itu 60 jenis? 20 jenis daripada mineral. Okay, 18 jenis daripada vitamin. Okay, 18 jenis protein tumbuhan. Protein tumbuhan. Bukan daripada protein daging-daging ya. Dan kita ada asid lemak perlu, karbohidrat juga. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai nutrisi yang seimbang pasal dia memberikan kita semua yang kita perlu dalam keadaan yang kadar yang seimbang. Tidak terlalu banyak yang satu dan kurang yang satu. Kalau terlalu banyak yang satu tu, even satu nutrisi yang tiada, dia akan merosakkan rantaian nutrisi-nutrisi yang lain. Pasal 60 nutrition ataupun kurangnya 46 ini dia saling berkaitan. So, mungkin kita boleh dapat bayangkan ataupun satu analogi lah. Contoh yang mungkin paling senang kepada lelaki, senang kita berpikir seperti kereta. Okay? Enjin kereta kita perfectly alright. Tapi kita punya brake system ataupun kita punya tire tidak berfungsi. Itu kereta tidak berjalan, tidak lengkap juga. Jadi enjin yang sehat, segala-galanya okey. Enjin perfect, tapi yang lain-lain tidak berfungsi, tidak boleh juga. Sama dengan brake system kita. Kalau brake kita punya brake pedal brake pad rusak, walaupun brake system kita bagus. Tapi kalau brake itu rusak, itu brake pad rusak ataupun haus, dia tidak berfungsi juga. Nah, saya pernah dengar juga satu cikgu yang bercerita. Okay, kalau pada cikgu guru-guru kita ada cikgu Rosalind sini, mungkin salah satu yang kita boleh jadi contoh, kita punya karangan lah, sentences, ayat itu. Kalau satu kurang, satu perkataan itu kurang, saya makan nasi, boleh juga. Tapi sebenarnya kalau bilang saya mau makan nasi, dia lebih lengkap. Satu kurang mungkin tidak merosakkan ayat itu, tapi dia mengurangkan makna dia. Jadi even kekurangan satu itu menjadikan yang lain itu tidak jelas sudah. Okey. Nah, kepada suri rumah mungkin salah satu yang suka makan suka buat kek. Okey, illustration dia, analogi dia mungkin buat kek lah. Okey, semua ada terlebih air. Itu kek jadi apa? Tidak sedap lah. Okay. Jadi dia masih dalam keadaan yang seimbang, yang dia punya kandungan itu harus seperti yang sepatutnya lah. Okay. Jadi di mana kita mau dapat ini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita makan daripada makanan kita yang ini, yang sebelum ini, mungkin semua ada, tapi tidak dalam keadaan seimbang. Terlebih sedikit di sana, terkurang di sini, atau terlebih di sini, terkurang di sana. Jadi Tuhan telah sebenarnya memberikan kita satu pemakanan, satu nutrisi yang semula jadi, natural immune system food, yang memberi kita semua yang kita perlu dalam keadaan yang seimbang. Okay, so thank you Elkan Spirulina karena memberikan kita semua. Jadi kita teruskan ya, spirulina untuk keimunan. Ini spesifik tadi kita cerita tentang pemakanan. Tadi kita punya challenge ataupun kita punya topik utama bagaimana pemakanan boleh menguatkan badan kita untuk menjaga penyakit melalui keimunan. Okay, so di sini kita tengok sialah. Kajian menunjukkan bahawa spirulina dapat menguatkan sistem imun. Nanti kita tengok apa dia punya kandungan-kandungan dalam sistem imun. Tapi pakar-pakar telah membuat kajian ya bahawa memang pun diakui dan seeing is believing lah pada kita yang sudah menggunakan ini berpuluh tahun. Memang pun betul. Kita terdedah dengan pelbagai penyakit pun sekurang-kurangnya kita ada kita punya backup sistem lah. Imun sistem kita melalui spirulina. Terutama yang tidak balas utama dengan merangsang fungsi fagositosis dengan penghasilan ini interleukin. Kita tahu lah ini ya. Okay, ini mungkin salah satu cara untuk badan kita menguatkan sistem imun kita. Polisakarida dalam spirulina juga boleh meningkatkan fungsi immunity seluler tidak spesifik dan imun hormon spesifik. Okay, ini salah satu cara saintifik lah. Polisakarida dalam spirulina juga menghalang pencerobohan beberapa jenis virus seperti virus herpes dan influenza. Okay, ini bagaimana spirulina menguatkan sistem imun kita. Pasal dalam spirulina itu ada properties tertentu yang menguatkan sistem imun kita.
Kenapa alkaline spirulina untuk keimunan? Sumber protein keseluruhan makanan yang paling pekat, mengandungi segala-galanya. Kita mendalami sini, dia ada 8 asid amino penting, 10 asid amino yang tidak berapa penting, tapi ada. Protein memainkan peranan penting dalam membina dan membaiki tisu badan kita dan memerangi jangkitan virus dan bakteria. Antibodi dan sel imun bergantung kepada protein untuk fungsi optimum. Jadi dia sudah ada itu kandungan dan dia berfungsi untuk memberi kekuatan kepada badan kita. So ini yang pertama lah. Kedua, spirulina adalah harta karun vitamin. Ini yang seperti saya bilang tadi, dia sudah semula jadi seperti apa yang selalu kita dengar. Spirulina ini ada DNA spirulina wujud sebelum adanya DNA manusia. Jadi dalam arti kata yang lain, Tuhan menjadikan spirulina sebelum dia menjadikan manusia. So, kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Elkan menekankan tentang kepentingan spirulina, dan sebenarnya dalam kitab dalam Al-Quran pun ada disebut bahwa ada satu pemakanan yang ada disediakan yang kita akan cari. Dan hari ini pakar-pakar pemakanan, pakar-pakar agama mengakui bahwa makanan yang disebutkan itu adalah spirulina. Tapi berbagai jenis spirulina kita tekankan tentang alkaline spirulina karena kita ketahui alkaline spirulina adalah semua jenis spirulina yang terbaik. Dia mengandungi vitamin A, B kompleks, E, D, H, and K semua adik. Ini antioksidan. Mineral, dia mengandungi berbagai jenis zat-zat galian yang kita perlukan, seperti zat besi, magnesium, potasium, zinc, kromium, dan selenium. Ini kalau kita sebut satu persatu, kita tahu setiap mineral ini mempunyai fungsi tertentu dalam badan kita. Di antara dia zinc, ini hanya salah satu contohnya. Kalau seseorang itu kekurangan mineral zinc, kemungkinan besar seseorang itu kalau dia lelaki, dia mempunyai kecenderungan untuk mendapat penyakit prostat. Dan banyak lagi lah. Beta karotin, vitamin A telah dibuktikan untuk meningkatkan bilangan sel imun dan aktiviti dalam badan kita. So beta karotin ini ada dalam spirulina. Vitamin B12, ini yang paling saya suka dan saya rasa sangat kita perlukan dan kita perlu tekankan kepada semua orang, terutama anak-anak kita dan semua kita lah. Pasal bukan anak-anak saya mau mempunyai minda yang baik, tapi kita juga. Vitamin B12 yang utama dia sebenarnya dia makanan untuk minda kita. Di samping itu dia meningkatkan tindak balas imun terhadap penyakit dengan melawan kuman dan organisme lain. Selain daripada dia sebenarnya bagus untuk minda kita, dia juga dari segi imunisasi meningkatkan reaksi sistem imun terhadap penyakit. Vitamin B6, vitamin B6 meningkatkan tindak balas imun terutamanya di kalangan individu yang sakit. Jadi itulah penting. Spirulina ini bukan saja untuk maintain kepada mereka yang tidak sakit. Spirulina saya selalu tekankan 3 serangkai. Apa yang kita dapat dengan pemakanan spirulina? Maintain kesihatan kita semasa kita masih sehat. Yang kedua, dia akan mencegah kita daripada mendapat penyakit-penyakit, terutamanya penyakit kronik yang menjadi sebagian daripada pembunuh kita hari ini. Dan ketiga, kepada mereka yang sudah sakit, yang mempunyai masalah kesehatan, spirulina juga membantu mempercepatkan penyembuhan, proses penyembuhan. Jangan kita kata mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa spirulina ini boleh menjadi obat kepada penyakit. So hari ini kita sedar, kita belajar bahwa spirulina ini secara indirectly membantu kita mengembalikan kesehatan ataupun menyembuh penyakit kita melalui imunisasi kita. Baik. Jadi kenapa seterusnya? Yang ketiga, phycocyanin dalam spirulina meningkatkan imuniti kita. Dan ini semua selalu kita sebut phycocyanin ini juga boleh menjadi pencegah ataupun melawan kepada sel-sel kanser ataupun sel-sel yang tidak normal dalam badan kita. Menindas pengeluaran molekul isyarat keradangan dan peperangan dalam radikal bebas yang juga menjadi puncak pada kanser, yang seterusnya memberi kesan anti radang dan antioksidan. Jadi ini ada dalam spirulina. Jadi semua ini sebenarnya kita bersyukur karena ada dalam spirulina. Kita hanya perlu telan 10 biji, 20 biji, 30 biji.
Semua yang kita perlu ada sudah. Okey, jadi kita sudah hampir ke penghujung perkongsian apa yang kita ada di Elken hari ini. Elken ini sangat orang bilang responsif to request daripada pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin yang mengatakan biji spirulina itu susah ditelan untuk mereka yang masih kecil, kanak-kanak, dan orang dewasa ataupun warga emas. So hari ini kita berterima kasih kepada Elken karena mengeluarkan satu bentuk lagi spirulina. 4 produk yang mengandungi Elken spirulina. Sebenarnya 4 bentuk spirulina yang ada di Elken hari ini. Yang biasa kita tahu kita punya biji spirulina yang kita ketahui dari dulu kita panggil Spirulina spirulina, hari ini kita panggil Elken spirulina. Dan baru-baru ini tahun lepas atau 2 tahun yang lalu Elken keluarkan lagi spirulina dalam bentuk serbuk. Jadi mereka-mereka yang mempunyai masalah penyerapan seperti kanak-kanak atau orang yang sakit. Contoh kami hari ini tengah membantu, tengah berusaha sambil berdoa kepada seorang yang yang menghidap penyakit kanser tahap 4, di mana even rumah sakit pun sudah tidak terima, hospital pun sudah suruh dia pulang, dan maksudnya dalam arti kata yang lain tiada harapan lagi kalau di rumah sakit. Tapi kita tidak berputus asa, kita terus berusaha dengan kita mengharap dengan berkat Tuhan, izin Tuhan, dan juga keberkesanan produk kita, terutamanya spirulina, kita berdoa supaya dia dapat kembali sehat, sembuh daripada penyakit yang dihadapi. Oke, jadi salah satu yang sangat-sangat membantu karena dia memang tidak boleh makan, apalagi benda yang keras, even liquid pun susah ditelan. Jadi dengan adanya serbuk ini dapat membantu mereka-mereka yang berada dalam peringkat itulah yang tidak boleh makan, dan termasuk juga warga emas. Oke, dan kepada mereka yang susah mau makan spirulina, ada juga yang mengatakan dia punya bau itu terlampau kuat lah, bermacam-macam lah alasan kalau tidak berapa paham. Dan baru-baru ini akan keluarkan lagi kita punya biskut nah. Ini yang keempat, jam sedikit. Kita ada yang terbaru, Elken cookies, Elken spirulina cookies. Ini sedap. Jadi kalau mereka yang ingin makan yang sedap, kita ada ini. Dan sebelum ini kita ada memang bijirin, kita punya cereal spirulina memang pun terkenal. Dan kepada mereka-mereka yang ingin diet, yang tidak mau makan banyak, dipersilakan ambil ini bijirin spirulina yang kita boleh jadikan minuman setiap hari, setiap pagi, atau masa-masa sarapan. Jadi Elken spirulina yang powder, yang tepung tadi itu kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Nah, berapa yang dicadangkan? Setiap 3 sudut serbuk spirulina sama dengan 30 tablet Elken spirulina. Jadi ada orang bilang 30 biji spirulina banyak juga. Jadi hari ini kalau dibilang terlalu banyak makan 30 biji, cadangkan diambil 3 sudut. Mungkin dia bilang, 3 sudut itu biasalah, pasal kalau dia bilang 3 sudut itu banyak, selalunya kalau ambil kopi berapa sudut? Ambil gula berapa sudut? Dia tidak pun kira bilang banyak juga. Inilah kadang-kadang psikologi ataupun orang punya impression ini 30 biji itu terlalu banyak. Sebenarnya 30 biji itu bersamaan dengan 3 sudut serbuk spirulina. Oke, dan 2 tin Elkef spirulina ataupun spirulina cookies sama dengan kita pemakanan 30 biji spirulina atau 3 sudut spirulina ataupun 2 tin spirulina cookies bersamaan dengan kita makan semua inilah yang ada di hadapan kita. Kita makan apple, apa yang ada dalam itu? Kita ada apple, kita ada anggur, kita ada nasi, kita ada lemon, kita ada cili benggala, telur, sushi, semua ini. Jadi ada orang kata-kata kadang-kadang mengatakan hilang mahal baik bukan 10 juta. Bukan beli ratus-ratus. Kalau kita mau dapatkan equivalent Elken spirulina dari segi pemakanan, berapa mahal itu mahal. Oke? Kita punya jangan cakap terlalu banyak, terlalu jauh lah. Kalau kita mau makan apple yang organik, 1 biji apple organik yang bersih, yang berkhasiat, orang bilang yang masih fresh, dalam 5 hingga 6 ringgit. Itu baru 1. Oke,
Saya selalu kata begini, bagi saya yang muda dan senang saya kasih paham orang, 1 biji spirulina bersamaan dengan lebih kurang 10 biji apple. Kalau 1 biji apple itu RM1, kalau 10 biji sudah RM10. Kalau kita makan spirulina 1 biji baru dalam 30 sen. So, mana yang mau murah, mana yang mahal? Lagipun kalau kita makan apple yang kita makan itu tidak seperti apple dulu. Dia tidak mempunyai khasiat. Mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan baru sampai ke sini daripada Amerika. Lainlah kalau kita ada pokok apple sendiri. Okay, so hari ini kalau 1 biji spirulina itu jatuh di bawah katil saya, di bawah meja saya akan sanggup terbalikkan meja, sanggup cari di bawah katil untuk dapatkan 1 biji spirulina. Itu saya punya cara lah. Dan anak saya pun bersyukur. Dia bilang, daddy, where's the spirulina? 1 biji jatuh. Because saya selalu tekankan begitu. Berapa penting itu 1 biji spirulina. Oke, nanti kalau oke, baik di sini ya. Saya rasa ada di sini yang saya mau cerita. Tidak sempat saya masukkan di sini. Now, something, there's always a reason for things to happen. Okay, for those of you probably yang suka masuk YouTube, tadi pagi saya terjumpa satu di sini, mungkin satu masalah kita boleh kongsi ini. Why do astronaut use spirulina? And this is by doctors. Now, banyak di sini sebenarnya tentang kepentingan spirulina, but let me just quote one thing. NASA concluded spirulina is one of the most powerful concentrated food available to mankind. Okay, the nutrients value of 1,000 kilogram of fruits in vegetables equals to 1 kg of spirulina. 1.000 kilogram buah-buahan dan sayur-sayuran bersamaan dengan 1 kg spirulina. Itulah banyaknya nutrien yang ada dalam spirulina. Okay, now another conclusion by NASA. Spirulina is one of the most powerful concentrated food available to mankind for increased immune function in removing toxin. Now, this is a conclusion by NASA. This is not just by ordinary people. Okay, ini kenapa astronot makan ini, karena dia mempunyai kandungan yang banyak dan juga dia membantu menguatkan imun sistem angkasawan yang pergi ke angkasa lepas, dan juga membantu membuang toksin daripada mereka. Okay, so itu